Cek tes tes. Cek tes. Subhanallah. Bismillah. Subhanallah. Tidak ada. Subhanallah. Cek. Cik cik. Cik cik. Cik cik. Cik cik. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam majelis ilmu pada malam hari ini bersama insyaallah Ustadz Aminur Bait hafizahullah. Beliau kebetulan saat ini juga sebagai pembina KPMI. Jadi acara malam ini insyaallah terselenggara atas kerjasama antara KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, Korwil Depok, bekerjasama dengan kajian Pekanan Al-Ikhwa, bekerjasama dengan Bela Kasam Mengaji, dan insyaallah bekerjasama dengan Masjid An-Nur. Dalam hal ini lokasi pada malam hari ini kita bertempat di Masjid Islamic Center An-Nur. Mungkin mukadimah yang saya sampaikan tidak berpanjang lebar. Insyaallah mari sama-sama kita menyimak kajian ilmu dari Ustadz Aminur Bait. Insyaallah semua apa-apa yang disampaikan beliau insyaallah menjadi banyak ilmu yang bisa kita dapatkan untuk pengetahuan kita di kehidupan sehari-hari. Untuk itu kami persilakan kepada Ustadz Aminur Bait untuk memberikan kajian pada malam hari ini. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk belajar bareng. Dan sebenarnya teman-teman Depok sudah lama sekali meminta saya untuk ngisi di Depok. Karena seingat saya kajian terakhir di Depok setahun mungkin sebelum pandemi, di Masjid Ar-Riyad dan beberapa masjid yang lainnya. Jadi cukup lama. Walhamdulillah. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang beberapa materi muamalah yang diselenggarakan oleh KPMI dan teman-teman panitia yang lain. Malam ini kita akan mengangkat, beliau sudah menyediakan media untuk menayangkan sesuatu agar nanti bisa lebih banyak sesi tanya jawab, lalu ada catatan yang bisa kita tampilkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang fikih muamalah, memang ini termasuk di antara kajian fikih lanjutan. Sehingga orang ketika belajar tentang fikih muamalah, umumnya dia sudah pernah mempelajari fikih sebelumnya. Terutama adalah fikih ibadah dan fikih masalah keluarga. Meskipun secara urutan silabus dari buku yang ditulis oleh para ulama dalam bidang ilmu fikih, posisi fikih muamalah itu ditaruh di nomor 2. Sehingga mereka menyebutkan bahwa ilmu fikih itu membahas 4 pokok bahasan. Pertama, fikih ibadah. Yang kedua, fikih muamalah. Yang ketiga, fikih usrah atau fikih keluarga. Dan yang keempat, fiqhul qada wal jinayat, fikih seputar masalah peradilan dan tindak kriminal dalam Islam. Dan rata-rata hampir semua buku yang membahas masalah fikih urutannya kayak gini: ibadah, muamalah, fikih keluarga, baru fikih masalah peradilan. Berarti posisi fikih muamalah di urutan nomor 2 sebelum kajian masalah fikih keluarga. Salah satu di antara alasannya adalah karena praktek muamalah itu dilakukan oleh hampir semua manusia, sampai pun untuk jenjang usia yang belum layaknya nikah, anak SD misalnya, atau kelas SMP. Mereka sudah melakukan transaksi belum? Sudah. Bahkan sering mereka melakukan praktek jual beli. Padahal mereka mungkin dari sisi kedewasaan kita nilai belum layak untuk melakukan praktek pernikahan. Makanya posisi fikih muamalah ditaruh di posisi nomor 2 karena ini dilakukan oleh orang yang sebarannya lebih luas. Hanya saja mengingat kajian ini agak rumit karena ketika mempelajarinya melibatkan beberapa ilmu pengantar seperti qawaid fiqhiyah, kemudian usul fikihnya juga harus punya latar belakang di sana. Maka di masyarakat kita di Indonesia terutama, kehadiran kajian tentang fikih muamalah itu datang belakangan. Ketika para asatidzah, doktor yang awalnya belajar di Riyadh maupun di Madinah, mereka pulang, barulah kemudian masalah fikih muamalah ini disinggung di masyarakat. Kemudian kalau kita berbicara tentang pentingnya peran fikih muamalah dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita flashback pada sejarah yang ada di zaman Nabi SAW, pasar Madinah sebelum kaum muslimin hijrah ke kota Madinah, waktu itu penguasanya adalah orang-orang Yahudi. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan pelanggaran Yahudi, mereka adalah orang yang suka mengkonsumsi harta haram. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa akhdhihimur riba wa qadnuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Mereka mengambil harta riba padahal sudah dilarang. Wa aklihim amwalan nasi bil batil, dan mereka makan harta orang lain dengan cara yang batil. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhad. Mereka suka mendengarkan kedustaan dan mereka makan suhat. Dan yang dimaksud dengan suhat adalah semua harta haram, terutama harta hasil sogok.
Sehingga praktek penguasa pasar di kota Madinah ketika itu yang namanya Yathrib adalah orang yang masih melakukan transaksi riba, dan bahkan riba itu nuansa pasar Madinah. Karena penguasanya adalah orang-orang Yahudi. Ternyata yang bisa menggeser itu bukan penduduk Madinah. Kenapa demikian? Karena masyarakat asli Madinah itu petani. Mereka datang ke kota Madinah dari kalangan masyarakat muhajirin. Pada saat tiba di kota Madinah ditawari lahan pertanian, dan mereka nggak mau, karena mereka nggak bisa ngelola. Tapi mereka adalah orang-orang yang jago dalam berdagang, sebab Mekah itu bukan lahan pertanian. Makanya kalau Bapak Ibu di Mekah kok melihat ada kurma, itu bawahnya selang, Mbak. Karena pada asalnya tanah Mekah itu tidak bisa dipakai untuk lahan pertanian, isinya bebatuan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Kebiasaan orang Quraisy di mana mereka melakukan rihlah, perjalanan di waktu asyita, musim dingin, was-sayf, dan musim panas. Apa yang mereka lakukan? Berdagang. Pada waktu musim dingin mereka berangkat ke arah Yaman, berdagang ke Yaman, karena Yaman lebih dekat dengan Khatulistiwa sehingga lebih hangat daripada Syam. Ketika musim panas mereka berangkat ke Syam, sehingga mereka mendapatkan suasana pasar Syam di musim panas. Dengan cara seperti inilah masyarakat kota bisa makan, masyarakat di Mekah bisa makan, sehingga pendapatan mereka berasal dari praktek berdagang. Kenapa ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari kenikmatan penduduk kota Mekah? Karena mereka adalah masyarakat yang tinggal dengan Ka'bah. Maka pada waktu mereka melakukan perjalanan di musim panas dan musim dingin, gak ada satupun suku yang berani ganggu. Siapa yang berani ganggu perjalanan kafilah dagang masyarakat Mekah, maka dia terancam gak bisa haji. Karena mereka punya apa? Ka'bah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan di bagian akhir ayat, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Maka sembahlah Rabb pemilik Ka'bah ini. Sembahlah Allah artinya masuklah kalian ke dalam Islam, karena dia yang memberikan makan kalian sehingga tidak mengalami kelaparan dengan cara adanya praktek perdagangan. Wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman kepada kalian dari rasa takut. Karena mereka ketika melakukan perdagangan, melakukan perjalanan baik ke arah Syam maupun ke arah Yaman, gak ada satupun suku yang berani ganggu, sebab Mekah punya Ka'bah. Dan itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka berada di dekat Ka'bah. Maka Allah perintahkan mereka untuk masuk Islam dengan adanya nikmat ini. Andaikan mereka gak punya itu, Pak, Mekah gak bisa makan. Dan Masya Allah, buah-buahan datang ke kota Mekah dari aneka daerah yang lain, padahal di sana tidak ada lahan pertanian. Allah Subhanahu wa taala jadikan Mekah sebagai pusat peradaban. Baik, kembali ke sini. Mekah dengan kondisi seperti itu, maka masyarakatnya terbiasa dengan praktek perdagangan. Termasuk juga Rasulullah SAW, beliau sudah mulai mengenal suasana itu sejak usia 12 tahun. Dibawa oleh paman beliau Abu Talib untuk berangkat ke Syam, tapi kemudian terhalang ketika ketemu dengan pendeta Bukhairah dan disuruh balik sebab ada ciri-ciri Nabi pada dirinya. Khawatir nanti dibunuh oleh orang Yahudi. Sehingga itu dibawa sampai mereka hijrah ke Madinah. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu sebagai salah satu saudagar besar di kota Mekah pada waktu hijrah mulai dari nol. Beliau dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan siapa? Sa'ad bin Rabi. Maka Sa'ad bin Rabi menawarkan modal tapi ditolak, bahkan menawarkan istri tapi ditolak. Lalu Abdurrahman bin Auf minta, "Dullani aina suq, tunjukkan kepadaku di mana pasar." Baik jamaah, pasar itu kalau di masyarakat kita susah nggak dicari, Pak? Hah? Susah dicari nggak? Kenapa tidak? Karena dia pusat keramaian. Lalu kenapa Abdurrahman bin Auf tanya kepada Sa'ad bin Rabi, tunjukkan kepadaku di mana pasar? Kalau sebatas menunjukkan di mana pasar, orang bisa lihat, Pak.
Ini ada pasar, ada keramaian, ada praktek pertemuan antara penjual dan pembeli, ini pasar ini. Orang bisa lihat. Tapi Abdurrahman tidak tahu dari sekian pasar ini, pasar mana yang paling cocok untuk mengembangkan bisnis. Yang ngerti orang lokal. Yang ngerti adalah orang lokal. Ini pasar dikuasai Yahudi. Tapi ada dari sekian pasar ini yang lebih mendingan dibandingkan pasar yang lain. Kita kan kadang ada suasana kayak gitu ya. Pasar ini banyak penipunya, yang pasar ini penjualnya galak-galak ya. Yang pasar ini banyak barang KW dan seterusnya. Sampai kita itu punya peta ya. Maka Bapak mau di arah mana? Ada pasar murah tapi penipunya banyak. Ada pasar lebih murah lagi tapi barangnya KW-KW. Ada pasar yang mahal, barangnya bagus tapi harganya mahal. Kita punya peta kayak gitu. Madinah kurang lebih seperti itu suasananya sebelum kehadiran kaum muslimin. Makanya Abdurrahman bin Auf minta saran kepada Sa'ad bin Ubadah untuk diarahkan pasar mana yang paling cocok. Sa'ad bin Rabi' ya, untuk diarahkan pasar mana yang cocok untuk mengembangkan bisnis. Begitu sahabat datang, muhajirin, yang mereka punya pengalaman berdagang, setahap demi setahap bergeserlah. Nuansa orang Yahudi mulai tergeser. Dan Masya Allah, dengan adanya Islam yang mengajarkan tentang praktek anti riba, praktek anti gharar, suasana pasar Madinah jadi semakin terarah. Sampai kemudian puncaknya di akhir dari dakwah Nabi SAW, kondisi pasar ideal. Dan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kondisi yang ideal ini dijaga. Penjagaan yang beliau lakukan adalah dengan cara melakukan inspeksi di pasar. Makanya pemerintah dalam urusan pasar itu dia punya 3 wewenang. Edukasi, memberikan regulasi, dan melakukan inspeksi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjaga pasar Madinah seperti itu. Beliau datang ke sana, kemudian ditanya satu-satu pedagang sambil membawa dirrah, tongkat kecil, seperti layaknya tongkat para jenderal. Lalu kemudian ditanya, kalau bisa jawab diizinkan untuk berdagang, kalau nggak bisa jawab diapain Pak? Diusir, dipukul dengan dirrahnya, sambil mengatakan la yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha, nggak boleh berdagang di pasar kami ini, di pasar kami ini. Jadi mungkin pasar yang lain nggak terpantau karena jauh dari jangkauan, tapi di pasar Madinah dilindungi dan dijaga oleh Amirul Mukminin, sehingga pasar itu menjadi pasar yang sehat. Ekonomi di situ menjadi ekonomi yang bernuansa Islami. Orang masuk Pak tenang rasanya. Coba bayangin Pak, kalau Anda masuk di sebuah pasar, tapi kemudian sudah dihantui dengan rasa takut. Di sini Mas banyak penipunya. Kira-kira gimana? Hah? Gimana kira-kira? Anda akan pasang waspada. Wah, di sini hati-hati loh ya, banyak penipunya. Sehingga saat Anda transaksi dikasih barang itu bolak-balik, ini asli enggak ya? Ini pertimbangannya apa? Mungkin Anda akan searching, bandingkan ke yang lain dan seterusnya. Nyari kira-kira cacatnya ada di mana karena katanya banyak penipunya. Kurang lebih seperti itu. Pasar kalau terlalu banyak penipu, maka akan mengurangi jumlah konsumen. Di Jogja itu ada sebuah pasar yang kita itu didoktrin kayak gini. Kalau kamu masuk ke pasar ini, maka jika kau ditawari barang dengan harga 100.000, tawar di bawah sepertiganya. Ada doktrin kayak gitu Pak. Tawar dengan harga di bawah sepertiganya. Karena masyarakat memahami di sini penjualnya kalau naikin barang itu bisa sampai 5 kali lipat. Nah, penjualnya juga paham. Wah, para konsumen di sini kalau nawar tuh sadis-sadis. Maka untuk menjaga harga itu agar tidak terlalu jatuh, dia naikkan berlipat-lipat. Orang ketika masuk ke situ Pak, suasananya jadi nyaman nggak? Jadi serba
yang satu dihantui ketakutan, yang satu juga merasa takut. Karena mereka ketakutan untuk ditipu. Jangan-jangan ditipu penjual, ini jangan-jangan ditipu pembeli. Makanya kadang ada orang yang punya prinsip kayak gini. Daripada beli di pasar memang murah, tapi belum tentu selamat. Mending di mall, mahal tapi menentramkan. Jadinya pasar tradisional itu bergeser sebab praktek yang melanggar syariat di masyarakat sangat dominan. Bahkan kan kadang orang lebih senang ya belanja di swalayan, belanja di mall. Kenapa Pak? Lebih tenang. Dia merasa lebih yakin, nggak ada barang KW, tidak ada barang yang bermasalah, semuanya legal, mahal nggak apa-apa, tapi semuanya serba pasti, plus dingin. Kalau pasar tradisional sudah panas, barangnya belum tentu asli, bau keringat lagi. Orang mempertimbangkan itu dalam posisi masalah kejujuran. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, pengaruh fikih muamalah ketika itu diterapkan di masyarakat, Masya Allah, akan membuat suasana ketenangan ketika orang melakukan praktek usaha. Termasuk diantaranya ketika Anda bekerja sama. Anda kalau kerja sama dengan orang yang sama sekali gak kenal agama, mungkin ketar-ketir. Dia tak kasih modal, jangan-jangan dibawa lari. Dia belum kenal sunnah, dia belum kenal akidah yang lurus, dia belum kenal agama. Peluang penipuannya besar. Sampai sekarang banyak orang yang kemudian hilang kepercayaan, sehingga dia mau ngasih modal itu penjaminnya harus banyak. Sehingga ada beberapa unit bisnis baru ya, seperti fintech itu kan salah satu di antara contohnya, yang menjadi maklar investasi, mempertemukan antara investor, masyarakat investor dengan pemilik unit usaha, dengan UMKM. Dan di antara latar belakangnya adalah masalah kepercayaan. Semakin jauh ketika orang dari ilmu tidak mau mendekat, semakin jauh dari nubuwah zaman kenabian, potensi pelanggaran itu semakin besar. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan adanya dakwah muamalah. Orang jadi kenal riba itu apa, jadi ngerti gharar itu apa, kemudian aneka praktek kezaliman itu apa. Ini ketika semakin disemarakkan di masyarakat, salah satu di antara dampak baik yang bisa Anda jumpai adalah ketenangan ketika bermuamalah. Dan semua orang tentu mengharapkan itu. Baik, meskipun kita tahu bahwasanya pendidikan ini masih belum maksimal. Banyak orang yang belum begitu perhatian berkaitan dengan masalah fikih muamalah. Bahkan praktek riba masih merajalela, sehingga para pengusaha yang ada di pasar-pasar tradisional korban yang paling banyak untuk bank pelecit, bank tanpa ATM. Itu kan paling banyak siapa Pak? Pedagang di pasar tradisional. Kita kemudian menyemarakan anti riba dan seterusnya, tapi mereka kadang nggak punya perhatian. Ada sebuah BMT ya, sebuah BMT yang pernah ngundang saya untuk ngisi pelatihan tentang fikih muamalah, kalau nggak salah 3 kali pertemuan, memberikan tentang bagaimana praktek jual beli dasar yang harus diketahui oleh seorang muslim. Itu 3 kali pertemuan di Blok M. Dan informasi dari panitia, kami berikan undangan kepada seluruh pedagang yang ada di bawah masjid ini. Masjid Blok M paling atas ya. Seluruh pedagang di bawah masjid ini sudah kasih kami undangan. Gak ada yang datang. Masya Allah. Saya membayangkan, andaikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masih hidup, gimana kira-kira Pak? Kosong Blok M. Kosong itu Blok M. Dan situasi seperti ini sudah mulai hilang. Makanya kalau kita mau membangun pasar muslim ya, pasar dengan di mana standar syariat itu kita praktekkan di sana, mungkin akan banyak orang yang nggak setuju. Kenapa? Banyak orang yang berbenturan dengan aturannya, karena mereka belum siap. Salah satu di antara sebabnya adalah pendidikan belum sampai kepadanya. Baik, selanjutnya
bagi Anda yang sudah mengenal fikih muamalah, sudah pernah mendengar tentang kajian masalah riba, sudah pernah mendengar tentang kajian masalah gharar, dan sudah paham tentang masalah harta haram. Kita belajar fikih muamalah itu sebenarnya tujuan terbesarnya apa? Jawabannya adalah karena kita sadar akhirat. Sehingga kenapa saya belajar ini? Kenapa saya menghindari yang haram? Tujuan besar kita satu. Karena saya yakin harta ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Allah akan bertanya tentang penghasilan yang saya miliki. Dari mana saya dapatkan? Dalam hadis riwayat Tirmidzi. Dengan membangun keyakinan semacam ini, orang akan jadi lebih waspada. Lalu hidupnya diiringi dengan aturan. Cara yang benar dalam investasi bagaimana? Cara yang benar dalam praktek bisnis bagaimana? Ketika online bagaimana? Semua ada ilmunya, dan orang kalau punya ilmu, dia berada di rel yang lurus. Ketika itu diiringi dengan keyakinan, ini semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat, orang akan lebih waspada. Dan motivasi itulah yang diberikan oleh Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah para mutaffif. Siapa mereka? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau beli mintanya dipenuhi. Berapa kilo, Pak? 2 kilo. Itu timbangannya, Pak. Diperhatikan benar-benar. Jelek, jelek. Tolong ditambahi, Mas. Ditambahi. Ini karakter kita kalau beli. Sampai saat kita beli bensin eceran, Pak. Mata itu bisa memperhatikan sekian mili selisih ketinggian bensin. Betul nggak? Anda kalau ngambil bensin, ngambil sendiri, itu diperhatikan nggak? Atau nggak biasanya? Langsung ngambil. Kita akan memperhatikan mana sih yang lebih tinggi. Selisihnya berapa mili, Pak, itu, Pak? Mungkin selisih ketinggiannya hanya 2 mili senti atau setengah senti, tapi mata itu bisa melihat itu. Gorengan, Pak, ya. Kita kalau suruh ngambil sendiri, Anda ngambilnya yang gimana, Pak? Hah? Yang gede atau yang kecil? Padahal yang gede banyak tepungnya loh itu, Pak. Orang kan biasanya akan milih yang gede. Selisihnya berapa mili sih antara yang gede sama yang kecil? Berapa mili, Mas? Pernah ngukur gak? Apalagi Masya Allah tangannya dimek-mek gitu. Sudah? Setelah dia pilih, dia akan ambil yang paling besar. Itulah karakter kita kalau beli. Kita akan mengambil celah sebisa mungkin, gak ada yang kurang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia beli, semangatnya minta dilengkapi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia menjual, semangatnya apa? Mengurangi. Sehingga saat dia menjual, kadang ada cacat gak diceritakan, timbangan kurang dia biarkan, dan kalau kemudian pembelinya lengah, ada potensi untuk dikurangi dan seterusnya. Baik, ini adalah bentuk pelanggaran dalam praktek bisnis yang paling sederhana. Adanya praktek penipuan tapi kecil, penipuan ringan. Masya Allah. Ketika Allah menyebutkan tentang ini, coba Anda lihat di lanjutan ayat, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka yadhunnu? Yadhunnu artinya apa? Dhanna yadhunnu. Tidakkah mereka yakin? Karena dhanna yadhunnu bisa bermakna yakin, bisa bermakna dugaan. Tapi dhanna yadhunnu di sini maknanya yakin. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka yakin kalau mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah? Liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari yang besar di mana orang akan menghadap Rabbul Alamin. Jadi dalam praktek pelanggaran yang kecil seperti ini, Allah Subhanahu wa taala ketika ingatkan,
peringatannya itu dikaitkan dengan masalah akhirat. Maka motivasi kita ketika kita belajar tentang masalah fikih muamalah, motivasinya adalah karena saya sadar akhirat. Dan selalu kami tekankan seperti ini. Bapak ketika bermuamalah dengan orang lain, latar belakangnya karena Anda menyadari besok akan dihisab. Dan orang kalau punya kesadaran seperti ini, dia akan lebih waspada dalam hidup. Maka sampai saya kadang sampaikan ya, kepada teman-teman yang bekerja di pemerintahan, Anda mungkin saja bisa korupsi aneka yang bisa dikorupsi, minimal waktu. Entah korupsi waktu atau fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi dan seterusnya. Dan mungkin Anda sampai mati nggak bakalan ketangkap. Anda aman, nggak ada yang ngerti, nggak ada yang tahu, koordinasinya dilakukan di luar kantor, kemudian tidak pakai nomor HP sehari-hari. Mungkin itu terjadi. Tapi ingat, hidup tidak sekali. Bapak bisa lolos dari hukum Indonesia, tapi tidak mungkin bisa lolos dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Perubahan itu ketika diawali dari akidah yang lurus, orang akan bisa lebih menerima. Sebab kita punya keyakinan hidup tidak sekali, ada kehidupan yang kedua yang isinya hisab, tidak ada amal. Baik. Nah, kalau orang punya kewaspadaan semacam ini, ketika dia bertransaksi, dia bermuamalah, maka dia akan selalu memastikan yang saya ambil hanya yang halal. Sebab harta ada 3, halal, haram, satu lagi apa? Syubhat. Syubhat itu ditinggalkan atau dicarikan alasan? Yang mana, Pak? Hah? Syubhat itu ditinggalkan atau dicarikan alasan? Tapi pada prakteknya yang kedua. Dan banyak teman-teman ketika tanya kepada Ustadz, kemudian Ustadz menyampaikan, ini tidak boleh, pertimbangannya kayak gini. Ustadz, solusinya gimana biar jadi boleh? Apakah kalau kemudian Ustadz menyampaikan legalitas boleh, merubah hukum? Mengubah hukum enggak? Pemahaman seperti ini pernah dimiliki oleh sebagian orang yang baru saja masuk Islam. Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu menceritakan, ketika Nabi SAW berangkat menuju Hunain, wa nahnu hudatsa'u ahdin bil kufri, kata Abu Waqid, dan waktu itu kami baru saja meninggalkan kekufuran, artinya baru masuk Islam. Idh mararna bisidratin, kami melewati sebuah pohon sidr, pohon bidara, yang namanya Dzatu Anwat. Itu adalah tempat orang musyrikin gantung senjata, lalu mereka bertapa di bawahnya sebelum perang. Padahal ini mau berangkat untuk perang Hunain. Maka Masya Allah, mereka yang baru masuk Islam menyampaikan kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami pohon keramat seperti yang dimiliki oleh orang musyrik. Anggapannya kan kayak gini ya, kalau Nabi yang membuat pohon keramat, ini legal, karena dibuatkan oleh Nabi. Sehingga kalau seorang ustadz yang bikin sistem riba, maka jadi riba yang legal, karena yang bikin siapa? Ustadz. Begitu Pak ya. La haula wala quwata illa billah. Pelanggaran bisa saja terjadi pada tokoh agama. Sehingga kalaupun kemudian tokoh agama mengatakan ini sudah audit kami, boleh misalnya, tapi hakikatnya itu terlarang, apakah mengubah hukum? Tidak. Hakikatnya tidak mengubah hukum. Karena itu jamaah dimulakan Allah, kadang orang memaksakan ya, dalam posisi ini sudah dinyatakan ini tidak boleh, ini terlarang. Solusinya gimana biar boleh, ada nggak celah-celah yang lain biar ini masih diizinkan dan seterusnya. Sehingga yang syubhat itu bukan ditinggalkan tapi dicari alasan. Dalam posisi itu akhirnya mereka berduyun-duyun nyari syubhat. Ini kan masih syubhat, ini kan masih syubhat. Nggak apa-apa kan masih syubhat. Syubhat itu seharusnya ditinggalkan. Dan orang ketika meninggalkan syubhat, maka selamat 2 hal. Pertama, agamanya selamat. Agama selamat maksudnya gimana Pak? Imannya nggak berkurang. Praktek muamalah yang dia lakukan nggak mempengaruhi
imannya, agamanya selamat. Yang kedua, kehormatannya selamat, sehingga dia tidak dicurigai orang lain nggak suudzon kepada dirinya. Wallahu a'lam. Pas ya, selesai. Kita gimana? Sholat dulu, adzan dulu. Gimana? Nah, kemudian sholat. Baik. Baik, kalau demikian berarti kita akhiri dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Di mana? Oh, tinggal di Depok. Abu Abdillah di Bekasi, mana? Siap. Masya Allah. Amin. Konek ke sini. Apakah benar Ustaz, misalkan dalam akad mudharabah antara sahibul mal dengan mudharib, anggaplah modal itu 15 juta Ustaz. Ada uang 15 juta itu untuk sewa lahan atau tanah karena si usaha masih di tangan orang. Ya, lanjut Mas. Jadi apakah benar jadi di akad mudharabah itu apabila ada biaya sewa tanah, sewa lahan, tidak boleh si pengelola ataupun si pemodal itu memberikan syarat untuk apa, mensisihkan sebagian keuntungan untuk sewa tanah tahun depan. Apakah benar itu? Dan apakah si pemodal harus ngasih lagi tahun depan kalau udah sewa tanah habis dia keluar modal lagi buat sewa tanah? Apakah benar seperti itu? Baik. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertanyaan bisa langsung, bisa pakai tulisan ya. Mungkin kalau teman-teman pengen lebih praktis pakai tulisan, nanti bisa pakai tulisan. Kita berbicara tentang aturan mudharabah. Ada dua bentuk akad kerjasama yang paling ma'ruf. Pertama musyarakah, yang kedua mudharabah. Bedanya ada di mana sih antara musyarakah dan mudharabah itu? Sebenarnya sama-sama akad kerjasama, namun bedanya ada pada posisi siapa yang menjadi pemodal dan siapa yang menjadi pengelola. Kalau mudharabah 100% modal itu dari salah satu pihak dan pengelola 100% dari salah satu pihak yang lain. Sehingga dalam hal ini mudharabah itu tidak bercampur modalnya. Modal salah satu pihak, usaha salah satu pihak. Sedangkan untuk musyarakah modal dari beberapa pihak. Baik dia sebagai pengelola terkadang bisa ikut modal, dan pemodal juga bisa ikut mengelola. Maka dalam musyarakah posisi pemodal itu bisa dari banyak pihak. Hanya itu bedanya. Namun secara umum baik akad mudharabah maupun akad musyarakah unsurnya itu dua. Kerja dan modal, gitu ya. Unsurnya dua. Kerja, amal, dan mal. Saya ulang, unsur musyarakah ada dua. Al-mal, modal, wal amal, dan kerja. Gampang ngapal ya? Ada berapa Pak? Apa saja? Al-mal, wal amal. Unsur musyarakah, al-mal, dan amal. Maka siapa yang dia punya mal atau punya amal, atau punya dua-duanya, baik mal maupun amal, maka dia dapat bagi hasil. Sehingga ada kaidah yang mengatakan yustahaqqur ribhu imma bil mal wa imma bil amal. Orang berhak dapat untung karena dia punya keterlibatan kerja atau dia punya keterlibatan mal, punya keterlibatan dana. Sederhana ya kaidahnya. Yustahaqqur ribhu imma bil mal au bil amal. Orang punya hak untuk mendapatkan bagi hasil bisa karena dia punya keterlibatan kerja atau dia punya keterlibatan dana, modal. Paham? Baik. Sekarang sebuah unit usaha. Unit usaha itu menyewa lahan. Anggaplah nilai sewanya 100 juta. Nilai usaha total untuk sewa saja 100 juta, nilai usaha total 500 juta. Berarti sewanya berapa persen?
20%. Ya, seperlimanya 20%. Sudah? Lalu kemudian ini bentuknya mudharabah. Kemudian ada kesepakatan hasil sebagian disisihkan senilai 20% sebagai dana cadangan untuk perpanjangan sewa periode berikutnya. Misalnya sewa awal 100 juta untuk 5 tahun. Periode berikutnya nanti dari hasil. Baik. Anggaplah dari total nilai usaha 500 juta tadi, yang 100 juta untuk modal, yang untuk sewa lahan, yang 400 juta untuk operasional dan aneka kebutuhan aset. Maka ya, untungnya anggap ya, untung total senilai 50 juta untuk bulan pertama. 50 juta ini haknya siapa? 50 juta ini haknya siapa? Hah? Haknya siapa? Keduanya, baik pemodal maupun pengelola. Kenapa? Karena siapapun yang punya keterlibatan baik kerja maupun dana, dia punya hak terhadap apa? Untung ya, terhadap hasil. Paham sini? Sudah? Oleh karena itu jika 50 juta ini disisihkan sebagai dana cadangan untuk sewa lahan periode berikutnya, berarti pengelola punya keterlibatan modal. Paham nggak? Karena dia juga punya hak di situ. Anggaplah misalnya 50 juta disisihkan 10 juta. Berarti pengelola punya hak di situ. Haknya berapa? Sesuai kesepakatan. Kesepakatan bagi hasilnya berapa? Anggaplah 50-50. Berarti dari 10 juta yang disisihkan, 5 juta milik pengelola, 5 juta milik pemodal. Akumulasi dari total hasil tadi ditabung 10 juta terus anggaplah linear ya. Anggap linear keuntungannya 50 juta flat misalnya ya. Ya ini karena contoh jadi saya buat mudah aja biar ngitungnya gampang. Anggaplah misalnya akumulasi 10 juta tiap bulan sehingga terkumpullah senilai 200 juta. Dipakai untuk biaya sewa periode berikutnya. Berarti biaya sewa ini pengelola punya 50%. Paham? Ketika pengelola punya 50%, berarti modalnya tidak 100% dari sahibul mal. Ya enggak? Modalnya tidak 100% dari sahibul mal. Paham? Ada keterlibatan modal pengelola. Mudharabah ini geser jadi musyarakah. Boleh enggak Pak seperti ini? Sah-sah saja, boleh. Mudharabah geser jadi musyarakah. Konsekuensinya bagi hasilnya pengelola naik, yang mungkin kerja saja dia dapat 50%. Tapi sekarang karena dia juga punya keterlibatan modal, mungkin dia bisa naik sesuai dengan porsi modalnya. Anggaplah naik 5%, jadi 55%. Yang satunya 45%. Dipahami ya? Sehingga ini boleh atau tidak? Boleh. Tapi nanti bisa menggeser nilai bagi persentase bagi hasil. Karena posisi pengelola dia punya sebagian keterlibatan modal yang dipakai untuk biaya sewa. Jelas atau belas? Belas. Baleni nanti belas. Jelas ya? Ya ini mohon maaf gak ada koret-koretnya. Kalau di ANB channel kan saya bisa koret-koret. Nih belum berhasil nih untuk connect. Nah, insya Allah dipahami ya. Alhamdulillah. Baik. Ada pertanyaan, Ustaz, apakah mengirim WA pada suami saat jam bekerja di kantor termasuk korupsi waktu? Kalau Anda sebagai istri nggak korupsi waktu, mengirim WA korupsi waktu nggak? Ya, suami yang baca WA korupsi waktu nggak? Suami balas WA di kantor korupsi waktu atau tidak? Korupsi? Masya Allah dapat hadiah mas. Masya Allah itu nggak hasil korupsi Pak. Tayyib, para ulama menjelaskan begini, bahwa untuk kebutuhan yang vital, ketika orang itu bekerja,
lalu dia harus melakukan aktivitas yang menjadi kebutuhan vital, padahal itu bukan aktivitas kerja, maka tidak terhitung sebagai korupsi waktu. Misal ya, ke toilet, korupsi waktu enggak? Kalau orang ke toilet, misalnya dia sedang program diet banyak minum, ya. Inkarnasi banyak minum air, enggak doyan nasi ya. Jadi dia ikut program atau sekte inkarnasi, Pak. Dia banyak minum air, bolak-balik ke toilet. Untuk sekedar buang air kecil orang butuh berapa menit? 5 menit? 7 menit. Anggaplah 7 menit. 7 menit kali 5. Sudah setengah jam. Korupsi atau tidak? Jawabannya bukan. Karena ini kebutuhan vital, kebutuhan dasar. Kalau ini dianggap korupsi, ngampet itu, Pak. Wah, malah gak iso kerja kan? Sehingga dia gak mungkin harus bertahan seperti itu sementara dia harus produktif. Maka dalam kondisi ini diizinkan bagi dia untuk melakukannya. Dan ini menjadi alasan oleh para ulama bahwa sholat jamaah tidak dianggap korupsi waktu. Asar itu kan yang menjadi dilema ya. Ini belum waktunya pulang, tapi kalau nunggu pulang masa asar jam 5? Karena matahari sudah mulai mau tenggelam, apalagi kalau dia kerja di daerah Surabaya, maghrib sebelum setengah 6. Nah, kalau kemudian harus nunggu pulang dulu jam 5, nggak mungkin ngejar sholat asar. Dan akan terhitung sebagai sholatnya orang munafik, karena dia mengakhirkan sholat asar. Lalu apa hukumnya orang sholat asar? Tepat waktu jam 3 yang itu masih jam untuk kerja. Tidak terhitung sebagai korupsi waktu. Sebagaimana orang punya hak untuk ke toilet, meskipun mengurangi sebagian jam kerja, dia juga punya hak untuk melaksanakan kewajiban dia sebagai pelaku agama yang wajib untuk dia lakukan tepat waktu. Dan itu tidak terhitung sebagai korupsi waktu. Wallahu a'lam. Baik, jadi saya Ustaz jawabannya. Ini tadi pertanyaan siapa ya? Disimpan aja, Pak. Ahmad ya? Oh, baik. Karena SMS atau WA ke suaminya. Baik, mungkin saya selingi pertanyaan yang resen. Ada yang mau bertanya resen? Baik. Assalamualaikum. Jika ada A dan B seorang mereka pedagang, jadi suatu ketika A membeli barang ke B dengan cara tidak tunai, besok bayarnya. Nah, ketika besok si A membeli barang ke B, lalu B membayarnya dengan potongan dari harga barang yang sebelumnya. Misalnya pertama dia menjual barang 100.000, kemudian besoknya dia membeli barang ke B 50.000. Ketika besoknya si B ngasih ke A barang plus kurang uangnya gitu, 50.000 lagi gitu. Jadi si B ngasihnya barang plus 50.000, misalnya utangan gitu. Kembalian. Jadi si A menjual barang ke B 100.000. Lalu Udah dibayar? belum dibayar. Belum dibayar. Besoknya si A membeli barang ke B seharga 50.000. Nah, pas besoknya B memberi barang ke A, barang plus dikurangin uangnya yang 100.000 kurang 50.000, jadi barang plus 50.000. Jadi dua-duanya belum dibayar. Belum, pas yang A belum membayar. Yang mana saya Transaksi 1 belum dibayar, transaksi 2 belum dibayar. Terus sekalian barang plus dikurang 100.000-nya itu dikurang 50.000 gitu loh. berarti kan sama dengan saya beli 2 harga 100 gitu. Transaksi 1 harganya 100 dipotong 50, belum bayar gitu kan? Si A menjual baju ke B Heeh. 100.000, Ya. belum dibayar. Ya. Besoknya si A membeli barang si B misalnya celana 50.000. Oh, gantian beli. Oh, gantian beli, bukan beli 2 kali. Masya Allah. Nah, besoknya itu B ngasih celana plus cuma 50.000 uangnya gitu loh. Bisa atau tidak? Tidak masalah, boleh. Karena di sini bukan jual beli uang, tapi jual beli barang, sehingga praktek yang terjadi adalah barter. Praktek yang terjadi barter. Dan nanti tinggal membayar sisanya, bisa. Walhamdulillah.
Ini yang susah pertanyaannya jadinya. Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya ada seling dari pertanyaan ini ya. Bagaimana hukumnya cara berjualan dengan cara live, misalnya live TikTok, Ustaz, live IG, live Shopee dengan menggunakan model perempuan. Pertama, perempuan yang menutup auratnya tapi tidak secara syar'i. Lalu yang kedua, perempuan yang menutup auratnya secara syar'i, kelihatan wajah dan tangan maupun menggunakan cadar. Dan apakah harta yang diperoleh itu halal tapi tidak berkah, atau barang yang asalnya halal itu dengan cara berjualan seperti itu bisa menjadi haram? Jazakallahu khair. Mengenai metode pemasaran, Islam tidak memberikan batasan. Intinya dulu orang ketika belum ada fasilitas online seperti sekarang, mereka teriak-teriak, barang saya ini, barang saya ini. Dan kadang orang jualan di depan Masjid Nabawi. Kadang orang itu berjualan di depan Masjid Nabawi. Ada satu peristiwa yang menakjubkan yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di akhir surat Al-Jumu'ah. Ketika datang tijarah, yaitu barang dagangan. Aulahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Itu suasana sedang Jumatan. Nabi SAW ketika itu sedang berkhutbah dalam posisi berdiri. Begitu datang rombongan pedagang bawa barang, jamaah itu bubar, Pak. Yang dikatakan oleh Allah, infaddu ilaiha, mereka bubar lalu mendekati barang dagangan tadi. Wa tarakuka, dan mereka meninggalkanmu wahai Muhammad qa'ima, dalam posisi berdiri. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakan, apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Jadi karena masjid waktu itu tidak seperti kita ya, tertutup dengan bangunan kayak gini, ber-AC ya. Dulu temboknya pendek sehingga kelihatan bagian luar. Maka pada saat sahabat sedang Jumatan, lihat ada kafilah datang baru bawa barang. Orang kalau lihat barang kan tertarik rebutan untuk beli yang terbaik ya. Sehingga yang datang pertama dapat barang terbaik. Itu bubar. Ini kelas sahabat Pak ya. Pada waktu awal-awal Jumatan diwajibkan. Yang tinggal ketika itu 12 orang. Sisanya bubar. Menuju ke situ. Baik, tapi ini praktek dulu ketika orang belum memiliki fasilitas seperti sekarang. Orang berjualan dengan cara digelar, kemudian dia teriak-teriak, ini barang bagus dan seterusnya. Nah sekarang kan modelnya pakai fasilitas online, sehingga dia menawarkan lewat online, ini baju punya saya dan seterusnya. Sebatas ini nggak ada masalah. Nah sekarang bagaimana kalau kemudian yang menjadi model adalah wanita? Ada dua keadaan. Kalau memang itu adalah pakaian wanita, gak mungkin kan modelnya laki-laki, dan gak boleh jenggotan pakai cadar itu boleh gak? Laki-laki berpakaian wanita boleh gak? Gak boleh. Dilaknat oleh Rasulullah SAW. La'anallahu rijal al-mutasyabbih bin nisa. Allah melaknat lelaki yang meniru gayanya perempuan dan sebaliknya. Wanita yang meniru gayanya laki-laki. Maka laki-laki tidak boleh memakai pakaian wanita dan sebaliknya. Baik. Konsekuensinya dia harus menggunakan model wanita. Nah model wanita ada dua. Bisa patung, manekin. Nah kalau manekin hilangkan kepalanya. Atau yang kedua manusia. Kalau modelnya manusia gimana Pak? Apapun itu ini adalah zina. Apapun itu zina, perhiasan. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Wanita tidak boleh menampakkan perhiasannya kecuali perhiasan yang nampak. Maka zina itu ada dua, perhiasan ada dua. Zina batinah, zina zahirah. Zina tersembunyi, perhiasan tersembunyi, dan zina zahirah, perhiasan yang nampak. Yang diperbolehkan oleh Allah untuk ditampakkan adalah illama zahara minha, perhiasan wanita yang nampak. Perhiasan wanita yang nampak itu apa Pak? Pakaiannya. Sehingga
Zina zahira, perhiasan yang nampak, ma zahara minha, adalah pakaian yang digunakan oleh wanita. Karena wanita ketika keluar rumah akan kelihatan jilbabnya, kelihatan kebaya yang dia gunakan. Kan nggak kelihatan sama sekali, nggak mungkin ya Pak. Berbahaya itu Pak. Pasti akan ada bagian yang kelihatan. Dan itu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau ini nggak diperbolehkan, dia nggak bisa keluar rumah. Kalau ini nggak diperbolehkan, wanita nggak bisa keluar rumah. Paham? Baik. Sehingga seluruh fisik wanita adalah zina, adalah perhiasan. Karena itu pada asalnya yang seperti ini menyesuaikan kebutuhan. Sehingga wanita diizinkan untuk keluar rumah ketika ada kebutuhan. Apa kebutuhannya? Ya, salah satunya misalnya dia harus membeli sesuatu, baik hajat manusiawi maupun hajat agama seperti beribadah. Baik, oleh karena itu jika itu ditampakkan untuk umum, maka berikan disclaimer di depan bahwa untuk channel ini yang boleh masuk hanya wanita. Sudah? Misalnya ya, mau iklan di Facebook, lalu dikasih peringatan yang boleh masuk hanya wanita. Sudah? Sehingga saat dia klik untuk masuk ke situ, maka yang boleh nonton hanya wanita. Kalau ada lelaki yang nonton Pak, ini berarti ngintip. Dan ngintip itu pelanggaran. Sudah dikasih tahu Pak. Karena kalau secara online semuanya bisa ngakses. Sehingga batasannya adalah batasan aturan. Sebagaimana secara offline orang semuanya bisa ngakses, maka batasannya adalah batasan aturan. Di ruang-ruang di tempat-tempat umum ada ruang laktasi. Dikunci enggak itu? Hah? Dikunci enggak, Pak? Enggak dikunci, Pak. Enggak dikunci. Kenapa enggak dikunci? Karena orang bisa mudah mengakses. Siapapun bisa masuk. Kok bapaknya ikut masuk, boleh enggak? Enggak dikunci kok, Ustaz? Ya benar enggak dikunci. Enggak ada pengaman dalam bentuk kunci. Memang enggak ada. Tapi pengamannya aturan. Anda baca enggak di depan apa? Ruang laktasi. Terus bapak masuk kenapa? Saya butuh ASI. Untuk anak saya ya. Enggak boleh, Pak. Udah tertera itu kita akan memahami ini khusus ruang bagi wanita dan bayi. Sehingga kalau sudah masuk seperti itu adalah pelanggaran. Disclaimer itu yang bisa Anda pasang. Dan insya Allah kalau sudah masang disclaimer itu, karena butuh untuk menampilkan ya baju wanita yang tidak mungkin menggunakan model lelaki, insya Allah jika sudah pasang disclaimer berarti Anda sudah memberikan peringatan. Jika ada yang melanggar, yang berdosa adalah yang melanggar. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan Ustaz. Izin bertanya Ustaz, saya seorang simsar properti syariah. Bolehkah saya menginfokan ke komunitas grup simsar ketika ada developer yang zalim, yang tidak amanah supaya lebih berhati-hati dalam memasarkan proyeknya? Apakah termasuk dalam menyebarkan aib sesama muslim? Simsar mungkin ada perlu definisi dulu. Simsar sama dengan makelar. Bahasa Arabnya apa? Simsar. Akadnya namanya samsaroh. Maka kalau punya anak laki-laki jangan dinamakan Muhammad Simsar. Artinya apa, Pak? Makelar. Baik. Dan biasanya makelar ini kan punya banyak channel ya. Dia punya banyak link yang tergabung dalam RCTI, Rombongan Calo Tanah Indonesia. Boleh nggak kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh developer atau teman simsar yang lain, maklar yang lain, terus kita info bahwasanya hati-hati dengan ini melakukan praktek penipuan dan seterusnya. Jawabannya wajib, mimba bin nasihat. Sebagai bentuk apa? Nasihat. Ghibah diperbolehkan kata Nawawi untuk 6 hal. Salah satunya adalah memberikan peringatan orang yang punya potensi bahaya kepada orang lain. Sehingga kalau Anda punya teman misalnya, fulan ini kalau utang nggak mau bayar,
Dan itu sudah jadi track record dia. Utangnya ada di mana-mana dan dia kalau utang pasti nggak mau bayar. Jika posisinya demikian, lalu Anda ngasih peringatan ke orang lain, ini sekarang dia sedang mendekati si B. Mepet terus sama si B, dipepet terus karena mau utang. Anda langsung kasih peringatan kepada si B, tolong waspada B, A ini sudah punya banyak utang dan dia nggak mau bayar. Ini ngerasani atau tidak? Ghibah, tapi ghibah yang boleh, dalam rangka untuk menghindari potensi bahaya. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersama dengan Aisyah. Datang seseorang. Dari kejauhan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah melihat orang itu dan Aisyah juga melihatnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bi'sal akhul ashir huwa." Orang ini penjahat. Orang ini jahat, bukan penjahat ya. Orang ini jahat. Bi'sa akhul ashir huwa. Sejelek-jelek teman duduk adalah orang ini. Padahal dia belum datang. Begitu orangnya datang, Nabi SAW berkata lemah lembut kepadanya, bersikap sopan kepadanya. Ketika dia datang, maka Aisyah merasa heran. Tadi ketika dia belum mendekat, Anda ngomong kayak gitu. Anda menyampaikan dia adalah orang jahat. Tapi ketika dekat, kenapa Anda bersikap sopan, bicaranya santun dengan dia? Lalu beliau sampaikan, tidak ingin buat masalah dengan orang itu. Ya meskipun sebagai peringatan dia adalah orang yang jahat, mungkin lisannya jahat, dia suka menjelek-jelekan orang dan seterusnya. Sehingga insya Allah tidak masalah jika memang Anda yakin developer ini adalah developer yang masalah. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya ada telepon pertanyaan lagi dari akhwat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ikut arisan di komplek jika uang konsumsi dan uang arisan dipisah. Namun peraturannya uang konsumsi wajib dibayar sekalipun kita tidak hadir. Nah, apa acara utamanya dari arisan itu? Arisannya atau plus yang lain? Karena begini ya, ada acara arisan, ada acara misalnya kajian plus arisan. Sehingga acara arisannya adalah acara tambahan ya. Karena biasanya ini kajian sepi pendatang. Nah, biar sebagai pengikat bagi para peserta, maka diadakanlah arisan. Sehingga arisan dilakukan sebagai pengikat biar datang. Itu cukup banyak di Jogja. Ya. Mungkin juga di Depok. Ya. Mungkin. Ya. Kalau seperti ini boleh nggak Pak? Ya pada asalnya nggak ada masalah, boleh. Sekarang status konsumsinya itu kan berarti apa? Konsumsi untuk acara arisannya ataukah konsumsi untuk acara selain arisan tadi? Kalau ada acara utama selain arisan, insya Allah tidak ada masalah. Terus bagaimana kalau konsumsinya untuk acara arisan? Nah, yang sensitif bagian ini. Nggak ada acara yang lain, kumpulnya hanya murni untuk arisan. Sehingga orang datang ikhlas niatnya untuk arisan. Nggak ada niat yang lain. Ada konsumsi, ini yang sensitif. Jika ada aturan, siapa yang dapat arisan, dialah yang menyediakan konsumsi. Berarti di situ dia memberikan manfaat kepada teman-temannya yang ikut masuk arisan. Dan itu riba. Dan syarat ini termasuk apa? Riba. Bahasa sederhananya, kami akan kasih utang kamu dengan syarat kau kasih makan kami. Berarti makanan itu adalah manfaat dari transaksi utang. Paham ya? Baik. Terus bagaimana kalau biaya konsumsinya dipisahkan? Ada arisan sendiri, konsumsi sendiri. Datang nggak datang biayanya tetap sama. Jika yang terjadi demikian, wallahu alam, insya Allah tidak ada praktek riba. Ada dolimnya nggak Pak? Nggak datang tetap bayar. Dolim atau tidak? Dolim nggak? Kalau dolim, apabila saling ridho, nggak ada dolim. Dolim itu solusinya cuma satu. Ini sudah saling ridho kok. Mereka sepakat dan nilainya juga nggak seberapa. Ya udahlah nggak apa-apa. Sambil nyumbang.
Kalau sudah demikian, ridho, nggak ada dolim. Jadi 3 pelanggaran ada, gharar, ada riba, ada dolim. 2 yang pertama, saling ridho nggak dianggap, nggak mengubah hukum. Gharar saling ridho, jadinya gimana? Tetap haram. Riba saling ridho, ya semua riba itu saling ridho. Nggak ada riba yang nggak saling ridho. Ya? Sehingga 2 ini saling ridho nggak mempengaruhi. Yang terakhir, dolim. Kalau sudah ridho nggak ada dolim. Kecuali kalau terpaksa ya. Saya sebenarnya nggak ridho, terpaksa. Nah itu belum rela dia. Berarti masih ada unsur kezaliman. Sehingga dalam hal ini kalau Anda terikat dengan kesepakatan dan Anda ridho, datang nggak datang tetap bayar, insya Allah tidak ada unsur kezaliman. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya pertanyaan dari para jamaah. Apa hukumnya transaksi berikut vendor barang dan jasa memberikan hadiah berupa uang yang disebut dengan dana kerahiman kepada pihak sekolah karena pembelian barang-barang di vendor tersebut? Hadiah atau uang kerahiman itu tidak ditentukan nominalnya, itu terserah kepada vendor, namun besaran uang tersebut bisa mempengaruhi kelanjutan kerjasama pembelian barang-barang vendor ke depannya. Ini sekolah swasta atau negeri? Di sini tidak dijelaskan. Nah. Kalau swasta insya Allah tidak masalah. Sehingga bisnis to bisnis ya, B2B, ini perusahaan ngasih hadiah ke perusahaan, tidak masalah. Tapi kalau negeri, nah ini nanti harus ada undang-undang yang mengatur. Nah saya nggak tahu, boleh nggak instansi pemerintah, instansi ya, bukan karya, bukan ASN. Apakah boleh instansi pemerintah menerima hadiah dari vendor? Kalau misalnya ada undang-undangnya dan nanti hadiah itu dipakai untuk operasional kantor instansi tersebut, jika itu dibolehkan secara aturan silahkan. Karena kalau itu instansi pemerintah kembali kepada apa? Aturan. Tapi kalau itu swasta, jadinya B2B, tidak masalah. Tapi kalau kepada karyawannya atau ke pihak pengadaan, bagian pengadaan, atau ke kepala sekolah, ini masuk kategori rishwah, sogok, dan jelas itu haram, sehingga tidak boleh dilakukan. Tapi kalau ke pihak sekolah, lalu sekolah mendistribusikan hadiah itu sesuai dengan kebijakan mereka, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, sepertinya untuk pertanyaan kami sampai di sini dulu gitu, karena memang waktunya yang tidak memungkinkan. Baik, selanjutnya mungkin Ustadz akan memberikan 3 pertanyaan kepada para jamaah yang kalau mau menjawab atau bisa menjawab silakan raise hand. Yang paling dulu mengangkat tangan insya Allah itu yang berhak menjawab. Baik Ustadz, tafadhol. Masya Allah, ini moderator kasihan sama peserta ya, karena kalian belum makan kan. Maksimal jam 8 kita kan. Baik, pertanyaan yang pertama, angkat tangan dulu. Nggak jadi Pak? Belum. Pertanyaannya, sebutkan alasan kenapa kita perlu belajar fikih muamalah. Masya Allah, ini yang duluan kayaknya. Sadar akan? Maksudnya gimana? Sadar mempertanggungjawabkan. Masya Allah, barakallahu fikum tadi ya. Jadi kita belajar muamalah 3 hadiah. Masya Allah. Jadi acara malam hari ini juga dikolaborasikan dengan teman-teman pengusaha Muslim Depok. Ada Rosal, di sini juga Ustaz, pengusahanya, rumahnya di daerah sini. Ada rumah Teduh Realty, itu developer properti syariah. Ada juga Pinara Logistik, ada juga Gunaya, dan lain-lain. Insya Allah kita akan berikan. Baik, silakan selanjutnya. Baik, pertanyaan yang kedua. Siapa nama ketua takmir Masjid An-Nur?
kasihkan ke ketua takmir ya. Yang tahu namanya cuma ketuanya. Jamaah yang lain nggak ada yang tahu. Baik, hadiah untuk ketua takmir. Selanjutnya, baik. Sebutkan ya, satu dalil tentang haramnya riba. Oh, Masya Allah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, panjang sekali, 275 sampai 279. Bunyinya gimana itu? Oh, cuma tahu artinya. Satu penggalan saja. Allah berfirman, tinggalkan sisa-sisa riba yang masih dibayarkan. Apabila tidak, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Gimana Kak? Masya Allah, saya juga nggak hafal angka Pak ya. Kalau Anda tanya ayat berapa, saya nggak hafal. Baik, wa ahallallahu al-bai'ah, lanjutkan. Hah? Lupa. Masya Allah, dapat hadiah ya. Barakallahu fiik, dapat hadiah. Cukup? Ada lagi? Masih ada. Baik. Masih ada. Penghargaan untuk yang datang paling jauh. Yang paling jauh. Ada yang paling jauh? Bogor, Anda Bogor? Hah? Bogor. Cibinong. Ini Bogor. Cibinong, Bogor. Hah? Ahwa, sebentar dulu ibu-ibu, ada yang dari mana? Bogor. Bogornya mana? Hah? Sebentar, Bogor Bubula. Ada yang lebih jauh lagi? Bogor mana? Hah? Istrinya jangan-jangan. Rombongan. Masya Allah. Baik, Bogor dapat hadiah. Nah, baik. Alhamdulillah, 2 hadiah. Baik. Nanti ibunya juga dapat hadiah dikasih. Baik, saya juga lupa ini ada sama produk madu Lampung. Kebetulan ini juga buatan dari teman-teman kita di KPMI, khususnya di KPMI Tangerang. Ada Pak Arif di sana. Beliau usaha untuk sama ini. Baik, mungkin 2 lagi kan? 2 lagi, baik. 2 lagi ya. Baik. Coba di antara jamaah yang dari lahir sampai sekarang nggak pernah utang. Oh itu masih TK dia ya. Dari lahir sampai usia sekarang, yang dewasa, yang nggak pernah utang. Hah? Lupa. Masya Allah. Berarti semua punya track record utang ya? Udah lunas. Yang belum pernah utang ada? Enggak ada? Enggak ada, Masya Allah. Baik. Baik, saya ganti pertanyaannya. Yang KPR-nya masih sisa banyak? Enggak ada yang berani angkat tangan? Yang masih 15 tahun gitu? Ada? Hah? Ibu-ibu ada? Masya Allah. Nggak ada ya? Nggak ada. Baik. Alhamdulillah. Berarti ini bebas KPR di sini. Selanjutnya, ya. Di antara Anda yang pernah mempelajari buku halal haram bisnis online, ada? Ada. Pertanyaannya. Menurut buku itu, ya, GoPay boleh atau tidak? Ada mikrofon nggak di belakang? Ada. Boleh pinjam mikrofonnya, silakan. Mikrofon yang di belakang.
Enggak ada. Oh baik. Enggak jadi jawab. Jadi jawab. Enggak? Hah? Enggak ada mikrofonnya. Nah. Kasih aja hadiah, baik. Kasih hadiah, masya Allah. Baik, ini dapat hadiah. Enggak, langsung kasih hadiah aja nggak apa-apa. Nah. Baik, yang terakhir ya. Pertanyaan yang terakhir. Sebutkan nama sahabat yang pernah berdoa kepada Allah agar tidak jatuh miskin. Masya Allah. Sa'ad bin Ubadah. Beliau pemimpin suku Khazraj. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah ya. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.